Pak Rahmat, saya Agnes Febriani dengan NPM 193516416630. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang korelasi product moment. Korelasi product moment. Korelasi product moment juga disebut sebagai korelasi Pearson. Korelasi product moment merupakan alat uji coba statistik untuk menguji coba dua variabel apabila datanya bersifat interval maupun rasio. Dan korelasi product moment awalnya dikembangkan oleh Carl Pearson. Data korelasi product moment harus berdistribusi normal. Fungsi korelasi product moment ialah untuk menguji kemampuan generalisasi atau signifikasi hasil penelitian. Korelasi product moment merupakan salah satu bentuk statistik parametris karena menguji data pada skala interval ataupun rasio. Oleh karena itu, ada beberapa persyaratan untuk dapat menggunakan korelasi product moment, yaitu yang pertama, sampel diambil dengan teknik random atau secara acak. Yang kedua, data yang diuji juga harus homogen. Dan yang ketiga, data yang akan diuji juga harus berdistribusi normal. Serta yang keempat, data yang akan diuji harus bersifat linier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Nur Pratama dari kelompok 7. NPM saya 193516416594. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji square atau yang sering kita kenal chi kuadrat. Chi square itu adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Apabila dari dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilanjutkan uji square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang rendah. Nah, untuk fungsi dari uji square tersebut itu adalah berguna untuk menguji atau mencari hubungan dua variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Nah, untuk rumusnya sendiri itu memang rada sedikit sulit, tapi untuk rumus intinya itu adalah x kuadrat sama dengan n dalam kurung AD min BC kuadrat per A tambah B dalam kurung C tambah D dalam kurung A tambah C dalam kurung B tambah D dalam kurung. Nah, untuk rumus utamanya itu adalah yang tadi saya sebutkan. Tapi untuk penjabarannya tersebut memang sedikit rada sulit. Mungkin untuk penjabaran lengkapnya nanti ada di makalah kelompok kami. Di situ sudah dijabarkan dengan lengkap seluruh penjelasan mengenai rumus dan cara perhitungannya, contoh-contohnya juga sudah ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahidin. Saya berasal dari jurusan Ilmu Komunikasi. NPM saya 193516416571. Di sini, saya ingin menjelaskan tentang regresi linear sederhana. Pertama-tama, kita harus tahu apa sih definisi dari regresi. Definisi regresi adalah suatu kajian terhadap ketergantungan satu variabel, yaitu variabel ketergantungan terhadap satu atau lebih variabel lainnya. Yang kedua, analisis regresi dan korelasi. Analisis regresi digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terdiri dari dua variabel atau lebih. Variabel itu berupa variabel X dan variabel Y. Yang ketiga itu, apa sih yang dimaksud dengan regresi linear sederhana?
Regresi linear sederhana merupakan persamaan yang menyatakan hubungan di antara satu variabel X dan satu variabel Y. Rumusnya itu adalah Y sama dengan A plus BX. Y itu garis regresi. A itu konstanta atau perpotongan dengan sumbu vertikal. Sedangkan B konstanta regresi. Dan X itu variabel bebas atau prediktor. Kemudian, bagaimana langkah-langkah untuk menganalisis regresi linear sederhana? Satu, menentukan tujuan dari analisis tersebut. Yang kedua, mengidentifikasikan variabel prediktor dan variabel respons. Yang ketiga, melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabel. Dan yang keempat, menghitung X kuadrat, XY, dan total dari masing-masingnya. Yang kelima, menghitung A dan B menggunakan rumus yang telah ditentukan. Yang keenam, membuat model persamaan garis regresi. Yang ketujuh, melakukan prediksi terhadap variabel prediktor atau respon. Yang kedelapan, uji signifikasi menggunakan uji T. Dan menentukan taraf signifikat untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai regresi linear sederhana. Fungsi persamaan regresi. Satu, untuk mendeskripsikan fenomena data melalui suatu model yang bersifat numerik. Yang kedua, sebagai kontrol terhadap suatu kasus yang sedang diamati. Yang ketiga, membantu melakukan prediksi pada variabel. Jenis persamaan regresi terdiri dari dua jenis, regresi linear dan regresi non-linear. Regresi linear itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Regresi linear sederhana merupakan variabel yang menyangkut satu variabel bebas atau tidak bebas. Dan regresi linear berganda itu merupakan variabel yang bebas yang lebih dari satu. Terus regresi nonlinear itu terdiri dari regresi eksponensial yang apabila hubungan antara variabel independen dan variabel dependen tidak benar, maka regresi dikatakan nonlinear. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rahmat, nama saya Ella Ardita dari kelompok 7 dengan NPM 193516416631. Pada pembahasan video materi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai uji regresi. Regresi ialah alat kajian terhadap satu ketergantungan variabel, yaitu variabel tergantung terhadap satu variabel atau variabel lainnya yang disebut dengan variabel-variabel explanatory dengan tujuan membuat estimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai-nilai variabel yang tergantung dalam kaitannya dengan nilai-nilai variabel yang sudah diketahui dari variabel-variabel explanatorinya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu arti regresi, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk mempelajari dan mengukur suatu hubungan statistik yang terjadi antara satu variabel atau lebih variabel. Nah, apa saja variabel tersebut? Variabel tersebut yaitu variabel X atau variabel independen atau variabel yang mempengaruhi yang dapat diketahui. Lalu ada variabel Y, yaitu variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi dan tidak dapat diketahui. Nah, setelah kita mengetahui apa itu arti regresi dan apa tujuan dari analisis regresi, sekarang saya akan membahas mengenai regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana merupakan persamaan yang menyatakan hubungan antara satu variabel X dan satu variabel Y. Apa sih rumus dari persamaan regresi linear sederhana? Rumus persamaan regresi linear sederhana ialah Y sama dengan A tambah BX. Nah, yang akan saya bahas selanjutnya yaitu mengenai fungsi persamaan regresi. Fungsi persamaan regresi diantaranya yang pertama yaitu mampu mendeskripsikan fenomena data melalui suatu model hubungan yang bersifat numerik. Lalu yang kedua, sebagai kontrol untuk suatu kasus yang sedang diamati. Lalu yang ketiga, membantu kita untuk memprediksi suatu variabel. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusmiati, NPM 19351641622 di kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan koefisien korelasi kontingensi. Nah, apa itu koefisien korelasi kontingensi? Kontingensi adalah alat statistik korelasi yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis hubungan antara variabel dengan variabel Y, dan keduanya dalam skala nominal. Rumus koefisien kontingensi yaitu C sama dengan akar kuadrat X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 ditambah N. C sama dengan koefisien kontingensi, X pangkat 2 sama dengan KI kuadrat atau Chi square, N yaitu jumlah data. Chi square, sebelum menghitung kontingensi terlebih dahulu, harus mencari nilai hitung dari Chi square, yaitu X pangkat 2 sama dengan sigma FO dikurang FE pangkat 2 dibagi FE. Keterangan di sini yaitu FO yaitu frekuensi data yang terlihat. FE di sini frekuensi data yang diharapkan. Rumus FE adalah sebagai berikut. FE sama dengan total baris dikali total kolom sama dengan total data. Jadi, sebelum kita menghitung koefisien korelasi kontingensi, maka terlebih dahulu kita bisa tentukan Chi square-nya dengan rumus sebagai berikut. X pangkat 2 sama dengan sigma FO dikurang FE pangkat 2 dibagi FE. Keterangan FO adalah data yang terlihat FE sama dengan data frekuensi yang diharapkan dan dikurang total, dinyatakan dalam kurung total baris dikali total kolom dibagi total data. Maka FO pertama 50, FO kedua 30, FO ketiga 20, begitu seterusnya, dan sampai dengan FO ke-9 yaitu 60. Untuk mengetahui FO-nya, kita tentukan frekuensi data yang diharapkan atau FE pertama adalah di sini 95. Setelah itu kita pindah lagi dan jumlah yang ada di bawahnya yaitu 125, tapi dimulai dari awal yaitu 95 kali 125 dibagi 355 sama dengan 11.875 dibagi 355 sama dengan 33,45. Begitu juga seterusnya sesuai urutan jumlahnya. Dengan diketahui nilai FO dan FE-nya, maka perhitungan KI kuadratnya sebagai berikut. Rumus sama dengan X kuadrat sebagai berikut dengan menggunakan hipotesis. HO tidak ada hubungannya yang signifikan antara pendidikan dengan kebiasaan rekreasi. HA ada hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan kebiasaan rekreasi. Taraf signifikan penelitian A adalah sebuah prediksi tingkat error. Tetapkan taraf signifikan A penelitian atau perhitungan. Taraf signifikasi adalah prediksi tingkat error suatu riset ragamnya sebagai berikut. A sama dengan 0,01 atau 1%, artinya hasil riset atau penghitungan yang datanya diperoleh dari sampel dapat digeneralisir ke populasi hingga tingkat 99%. Tingkat kesalahannya 1%. A sama dengan 0,05 atau 5%. Artinya, hasil riset atau perhitungan yang datanya diperoleh dari sampel dapat digeneralisir ke populasi hingga tingkat 95%. Tingkat kesalahannya 5%. A sama dengan 0,10 atau 10%, artinya hasil riset atau perhitungan yang datanya diperoleh dari sampel dapat digeneralisir ke populasi hingga tingkat 90%, tingkat kesalahannya hanya 10%. Dapat kita tentukan yaitu X2-nya sama dengan 43,377. Jika melihat kekuatan korelasi menurut LP Sinambela, koefisiensi korelasi 0,33 termasuk kategori rendah. Namun, apakah korelasi tersebut signifikan? Langkah berikutnya untuk membuktikan apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak adalah dengan membandingkan antara Chi square hitung dengan Chi square tabel.
Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut. Jika nilai X pangkat 2 hitung lebih dari X2 tabel, maka HO ditolak, artinya ada hubungan yang signifikan. Tetapi jika nilai X2 hitung kurang X2 tabel, maka HO diterima, artinya tidak ada hubungan yang signifikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang analisis korelasi produk momen person. Korelasi adalah istilah statistik yang menyatakan derajat hubungan linear searah bukan timbal balik antara dua variabel atau lebih. Kegunaan korelasi produk momen untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Lalu untuk poin kedua, untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel satu terhadap yang lainnya yang dinyatakan dalam persen. Korelasi memiliki beberapa macam-macam. Salah satunya terdiri dari produk momen person, kedua variabelnya berskala interval. Lalu ada juga range Spearman, itu berskala ordinal, dan poin serial, satu berskala nominal sebenarnya dan satu berskala interval.